sambil nunggu buka kita isi dengan kajian ya, sama-sama mengkaji, mendalami ilmu. Mudah-mudahan menjadi bekal ya, agar bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik, utamanya menjadikan kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah. Tentu ibadah itu membutuhkan ilmu, maka itulah pentingnya kita terus belajar ilmu agar kualitas ibadah kita itu semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan Allah lihat itu kan kualitas ibadah. Ya, tidak sedikit orang yang hanya bermodalkan semangat. Ya, semangat gitu. Tapi semangat ingin mengamalkan, ingin beribadah, tapi tidak diiringi dengan semangat untuk mempelajari ilmunya. Sehingga orang yang seperti itu mudah dikecohkan, mudah dibelokkan, mudah ikut-ikutan. Ya, nah padahal Islam ini agama ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya melalui Rasulnya sudah meninggalkan ilmu, bahkan sumber ilmu. Sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, ya tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata Nabi, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Jadi patokannya itu saja, Al-Quran dan sunnah. Ya tentu dengan pemahaman yang benar. Dibutuhkan perangkat-perangkat ilmu untuk bisa memahami Al-Quran dan sunnah. Sebetulnya Bapak Ibu, yang namanya kesesatan ya itu mudah diketahui kalau orang sudah mengetahui dasar-dasar pemahaman dari Quran dan Sunnah. Karena dasar-dasar ini disepakati. Misalnya sholat 5 waktu wajib itu disepakati. Tidak ada para ulama berbeda pendapat. Ya, gitu. Tidak ada yang berbeda pendapat. Jadi kalau ada kemudian orang yang berpemahaman tidak wajib sholat 5 waktu, udah pasti sesat. Ya, jadi ada pemahaman dasar ya yang mudah dipahami dari Quran dan Sunnah. Ya, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku Nabi, ya ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, sudah pasti itu sesat. Ya, ada kelompok orang yang tadi saya singgung di khutbah Jumat, sudah merasa nggak butuh lagi sholat karena sudah sampai di makom hakikat, makom ma'rifat. Sholatnya juga udah pakai batin, nggak perlu pakai fisik lagi. Itu orang-orang tarekat, orang-orang sufi. Sudah jelas kesesatannya. Karena Rasulullah itu orang yang paling takwa, orang yang paling takut, tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Nah, jadi kita butuh ilmu, butuh terus mendalami ilmu. Makanya bagi seorang muslim itu setiap hari harus ada tambahan ilmu. Ya, pelajari lagi tentang syariat Allah. Ini kan syariat yang lengkap. Ya, lalu oleh para ulama itu dibahas rincian-rinciannya. Ya, nah pada rinciannya itu bisa jadi ada perbedaan pendapat.
dalam rinciannya. Ya, tinggal nanti kita mau pilih yang mana yang lebih menenteramkan hati kita gitu. Jadi dalam hal rincian itu kita harus terbiasa dengan perbedaan pendapat. Dan setiap orang berhak untuk memilih. Memilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman. Ya, sekemampuan orang. Tentu pemahaman orang kan beda-beda. Ya kan? Ada yang ngerti bahasa Arabnya, ada yang tidak. Sesuai kemampuan. Berdasarkan pemahaman yang dia pahami, dan dengan terus belajar itu kan jadi bertambah terus tuh pemahamannya. Jadi jangan berhenti belajar. Ya, bukan dengan cara taklid, Pak. Jadi yang disinggung oleh kakek Daud ya. Jadi taklid itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau orang taklid itu menutup diri, tidak mau belajar. Ya pokoknya dari orang tua, dari guru saya gitu aja udah. Ketika diajak ngaji, diajak mengkaji lagi sih, gimana sih dalilnya, gimana sih landasan-landasannya, dia nggak mau. Padahal kewajiban kita itu adalah untuk terus belajar. Gitu ya. Nah, jadi ini kita mengkaji ya suatu kitab fikih ya, namanya kitab Sahih Fikih Sunnah. Nah di dalam kitab ini dibahas fikih ya secara lengkap. Ya, dan di sini ada pengantarnya dulu. Ya ada pengantarnya ya. Sebetulnya udah ada beberapa pertemuan ya dengan majelis saya itu membahas tentang pengantar. Bagaimana fikih di zaman Nabi, kemudian di zaman sahabat, ya di zaman tabi'in, ya lalu setelah zaman tabi'in, ya masuk ke fase yang disebut muncul mazhab. Nah kita sedikit mengenal ya. Jadi kan dengan kita mengetahui ya pengetahuan ini, wawasan ini, tidak kaget ketika orang berbeda pendapat. Oh ini mazhab Syafi'i, ini mazhab itu gitu. Ya supaya kita bisa menyikapinya. Ya tidak bingung gitu ya, tidak bingung. Nah kalau kita lihat ya yang diamalkan oleh para sahabat, oleh tabi'in ya, dan juga para ulama setelahnya, itu tadi prinsipnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, ya berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Ya jadi patokannya itu, ketika mereka ingin mencari suatu hukum, ya mencari suatu hukum itu dicari pernah nggak Rasul berkata seperti itu, menyampaikan hadis. Ya, bahkan pendapat dari sahabat-sahabat lain itu belum dipercaya dulu sebelum diketahui apa dasarnya. Ya, dalilnya apa? Gitu. Karena yang jadi patokan itu adalah karena yang membuat syariat itu Allah dan Rasul. Jadi jangan dianggap para ulama itu membuat hukum, tidak. Kita harus pahami ya, kedudukan ulama di dalam Islam bukan membuat hukum, ya, tapi hanya menyingkap hukum berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Harus ada dalil, walaupun dalilnya tidak secara langsung, tapi dipahami gitu. Jadi ada permasalahan baru yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi kan harus diputuskan hukumnya seperti apa. Ya, caranya adalah memahami kaidah-kaidah. Jadi di Quran dan Sunnah itu tidak hanya bicara kasus per kasus, tapi di situ ada kaidah. Nah, dengan kaidah itu bisa digunakan
untuk memutuskan hukum-hukum yang baru. Ya, sehingga itulah tugas ulama. Makanya nggak bisa ulama itu memutuskan hukum dengan pikirannya sendiri. Harus ada dasar dalilnya. Ya, nah ini berbeda dengan ajaran Kristen misalnya. Di Kristen itu para pendeta ya itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya rijaluddin. Ya, terjemahnya itu apa ya? Orang-orang seakan-akan mereka itu wakil Tuhan gitu. Ya, wakil Tuhan yang mereka memutuskan perkara-perkara berdasarkan pikiran mereka sendiri yang dianggap itu adalah wakil Tuhan. Makanya kan kalau kita baca sejarah ada pertentangan yang luar biasa kan antara gereja dan masyarakat itu. Sampai banyak para ilmuwan-ilmuwan karena bertentangan dengan doktrin gereja itu dihukum mati. Ya kan? Ada apa itu istilahnya? Ya, inkuisisi ya, ada hukuman mati, disiksa. Ya, makanya banyak masyarakat tuh menentang pada situ, menentang gereja. Nah, itulah awal mula muncul pemahaman atau gerakan yang disebut sekulerisme. Ya, sekulerisme itu intinya menentang agama. Karena yang ditentangnya ya memang agama yang salah. Ya, menjadikan para pemuka-pemuka agama itu ya dianggap sebagai wakil Tuhan yang nggak pernah salah, harus selalu benar. Kalau dikritik, ya itu dianggap melanggar, dianggap harus dihukum. Nah, itulah yang dikenal oleh mereka sehingga disebut negara agama. Gitu ya. Negara agama itu jadi keputusan-keputusannya itu sepihak dari gereja, dari pemuka itu. Nah, sedangkan Islam tidak seperti itu. Orang-orang sekuler itu kan kekhawatiran mereka, ya, orang Islam membawa syariat Islam, agar negara itu menjadi negara Islam. Mereka menyangka, ya, kalau Islam diterapkan di negara itu akan seperti Kristen itu, gereja itu, yang disebut dengan teokrasi, negara agama. Padahal tidak. Dalam Islam setiap orang bebas berpendapat. Ulama bisa salah, pemuka agama bisa salah. Maka patokannya tadi dalil, nilainya itu yang harus jadi patokan. Ulama boleh dikritik, tidak maksum. Ya, gitu. Makanya demokrasi itu pada satu sisi ya mirip dengan musyawarah. Setiap orang berhak, ya, harus didengar pendapatnya, keluhannya gitu. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabat Rasyidin begitu di dalam memimpin. Tidak ada satupun rakyat yang dizalimi. Ya. Bahkan ada gubernur Mesir, ya, Amr bin As, ya, ketika anaknya melakukan lomba lari dengan rakyat biasa, ya kan, ketika rakyat biasa itu menang, tapi oleh anak gubernur ini dia tidak terima, gitu ya. Nah, itu kan oleh Umar bin Khattab langsung dipanggil gubernur Mesir. Ya, bahkan dipanggilnya itu dikasih tulang dikasih garis pakai pedang sebagai simbol pesan, ya, sampaikan kepada gubernur Mesir itu Amr bin As, ya, sahabat juga. Ya, akhirnya kan datang lalu diadili oleh Umar bin Khattab.
gitu ya. Nah jadi di dalam Islam itu seperti itu ya, makanya tadi ulama itu tidak maksum, makanya nggak boleh taklid ke ulama ya. Kita harus ketahui, kita harus pahami ya, ulama ngomong begini, menetapkan hukum begini, dasarnya apa? Harus berusaha memahami sekemampuan kita ya. Kalau kita sudah memahaminya ya, kemudian kita merasa tentram, hati kita puas ya, bahwa inilah yang tepat ya, kita ambil. Jadi bukan hanya sebatas tadi kata ulama, kata guru. Berusaha dicari, karena pasti ada dalilnya. Nggak mungkin ya ulama, kalau ulama beneran tuh ya, kalau ulama beneran pasti ada dalilnya. Nah, walaupun dalam memahami dalilnya itu bisa keliru, bisa tepat ya. Jadi yang maksum dalam Islam itu cuman Rasul, karena Rasul Nabi dijamin oleh Allah, salah sedikit langsung ditegur ya. Bermuka masam cemberut kepada orang yang buta yang datang kepada beliau, itu langsung ditegur oleh Allah, turun surat Abasa. Padahal kalau cemberut di hadapan orang buta ya, orang buta tuh tahu nggak? Nggak tahu mau cemberut mau senyum kan? Nggak ada masalah, nggak ngaruh ke perasaannya, nggak ngaruh ke perasaannya kan, tidak menyakiti. Tapi itu ditegur oleh Allah, kesalahan sekecil itu menunjukkan Nabi itu maksum, dijaga dari kesalahan. Makanya jadi patokan Rasulullah itu, sunnah dari Rasulullah itu ya. Nah, jadi kalau kita baca di pengantar ini, di sejarah ini, kita akan tahu ya, sejak dulu itu memang begitu yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, yang masih semangat untuk belajar ilmu. Nah, munculnya kemudian yang disebut dengan taklid adalah ketika orang malas untuk belajar, sudah merasa cukup. Oh, ini kan ulama hebat nih. Ya betul, memang hebat ya. Ada 4 imam yang kita kenal. Ada Imam Abu Hanifah ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Itu para ulama yang hebat, para imam yang hebat, yang menghafal ribuan hadis ya kan, yang betul-betul paham. Nah, karena menganggap oh ini udah hebat, akhirnya mereka sudah merasa cukup ya dengan taklid kepada pendapat-pendapatnya tanpa dipelajari dalilnya ya, tanpa dipelajari dalilnya ya. Padahal di antara imam-imam yang hebat itu juga ya terjadi perbedaan pendapat. Nah, waktu terjadi perbedaan pendapat itu, imam mana yang akan kita pilih? Kan sama-sama hebat semua ya. Nah, berarti yang harus jadi pertimbangan itu tadi, pemahaman mana ya yang lebih kita pilih. Jadi patokannya itu pemahaman. Kalau sekedar taklid bingung, dan akhirnya ya menjadi sikap-sikap yang dampaknya negatif ya. Dampaknya itu jadi negatif, jadi merasa bahwa madhabnya ya, atau ulama yang dia ikutannya itu udah pasti benar ya, menyalahkan orang yang tidak mau ikut kepadanya, tidak menerima perbedaan.
Akhirnya gitu. Ya. Akhirnya begitu. Nah, di sini kan muncul dua madrasah ya, dua madrasah besar di awal-awal yang munculnya madhab ya, yaitu antara Imam Malik di Madinah ya dan Imam Abu Hanifah di Irak ya, khususnya di Kufah, di kota Kufah. Nah, kalau Imam Malik itu lebih dikenal sebagai ahli hadis. Ya, kenapa disebut sebagai ahli hadis? Karena pembendaharaan hadisnya lebih banyak. Karena kan Madinah itu pusat. Rasul kan dulu di Madinah, ya kan? Jadi hadis-hadis itu diriwayatkan itu lebih banyak, diterima oleh Imam Malik. Ya, tapi bukan berarti tidak menggunakan akal ya. Tetap untuk memahami ayat, memahami hadis, menarik kaidah-kaidah yang ada di dalamnya, itu dibutuhkan akal pikiran gitu. Tapi akal pikirannya enggak sembarangan. Ya, butuh pemahaman akal. Nah, adapun Abu Hanifah dikenal sebagai ahlu ra'i. Ya, lebih dominan menggunakan rasio. Nah, rasionya bukan berarti tanpa dasar dalil. Ya, hanya ya pada Abu Hanifah itu hadis-hadis yang sampainya itu lebih sedikit dibanding yang didapat oleh Imam Malik. Kenapa? Karena di Kufah di Irak itu banyak orang-orang Syiah. Tahu ya, ibu-ibu, bapak Syiah? Ya, kelompok Syiah ini mereka dikenal sebagai orang-orang yang pendusta. Ya, yang mereka itu mengkafirkan para sahabat. Ya, jadi mengagung-agungkan Ali. Ya, mengagungkan Ali sambil kemudian merendahkan, melaknat para sahabat yang lain. Itu orang Syiah. Ya, jadi kata orang Syiah, yang harusnya menjadi pemimpin setelah Rasul itu Ali gitu. Bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Makanya mereka mencela Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, itu orang-orang Syiah. Apakah ada sekarang? Banyak, Pak. Hati-hati itu orang Syiah. Ya, udah jelas kesesatannya. Ya, Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semuanya sahabat yang mulia. Ya, tapi orang Syiah ini ya mereka ya justru melaknat ya para sahabat, bahkan jadi ibadah tuh melaknat itu orang Syiah. Ya, makanya ketika dia sholat itu di dalam doanya itu ada yang disebut dengan doa dua berhala Quraisy, sanamai Quraisy. Dua berhala Quraisy itu Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi dilaknat. Doa mereka itu, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Itu orang Syiah. Ya, hati-hati. Orang Syiah banyak anak-anak Indonesia yang kuliah ke Iran. Ya, itu kan pusatnya Syiah di sana. Pulang ke Indonesia menyebarkan ajaran Syiah. Nah, cuman mereka punya cara ya, caranya itu takiyah. Berpura-pura dulu tidak menampakkan. Cara mereka itu nanti mengarahkan ya orang itu untuk lebih mencintai Ali. Ya betul, kita juga sama mencintai Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan berarti merendahkan sahabat yang lain gitu. Nah, lalu nanti mereka menggiring ya
peristiwa pembunuhan Husain di Karbala. Ya, Husain kan anaknya Ali, gitu ya. Jadi dibuat suasana emosional ya, agar orang itu merasa kasihan kepada Husain dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nanti yang disalahin itu sahabat yang lain. Padahal yang membunuh Husain itu bukan sahabat, kelompok mereka sendiri. Mereka sendiri yang membunuh Husain, mereka sendiri yang menyesalinya, ya kan? Lalu menyiksa diri setiap tanggal 10 Muharram yang disebut dengan perayaan Asyura. Itu dicambuk ya, pakai senjata tajam, punggung mereka itu sampai berdarah-darah. Ya, untuk memperingati terbunuhnya Husain. Padahal kalau dilihat sejarahnya yang bunuh siapa? Mereka juga. Pihak mereka juga sebetulnya. Ya. Nah, itu orang-orang Syiah itu sudah ada, Pak. Nah, Abu Hanifah itu tidak sembarangan menerima hadis. Kenapa? Karena banyak orang-orang Syiah yang memalsukan hadis. Nah, jadi persoalan hadis, Pak, butuh ilmu juga untuk mengetahui apakah hadis itu benar dari Nabi atau tidak. Kadang-kadang kan kalau kita lihat ada broadcast ya di WA, orang nyebarin gitu. Hadisnya itu kadang-kadang melakukan amal ringan, pahalanya bombastis. Pahalanya begini gitu. Itu banyak yang palsu, hadis-hadis gaib. Jadi perlu ya. Nah, jadi Abu Hanifah itu tidak sembarang menerima hadis, diseleksi. Nah, sehingga hadis yang diterima oleh beliau itu sedikit. Nah, dengan hadis yang sedikit itu diambil kaidah, ya kan, diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum, ya kan. Nah, jadi dari para ulama ya, ketika menjawab permasalahan hukum ya, ketika ditanya hukum ini apa kan dijawab tuh oleh para ulama itu dengan berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu dikumpulkan, ditulis. Ya, nah itulah yang disebut dengan madhab. Jadi madhab itu adalah hasil usaha atau ijtihad ulama, tidak murni sepenuhnya benar. Perlu diteliti lagi. Makanya keliru kalau orang mengatakan, kamu harus ikut satu mazhab, nggak boleh keluar, seakan-akan semuanya pasti benar. Ketika terjadi perbedaan pendapat, yang harus kita kaji, yang harus kita gali dasarnya, dalilnya. Misalnya menurut Abu Hanifah, nikah itu nggak perlu pakai wali, gitu kan. Sedangkan menurut ulama lain ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya harus pakai wali nikah itu. Nah, kira-kira mau ngikut yang mana? Abu Hanifah juga ulama besar, ulama hebat. Ya, kita mengikutinya itu bukan karena kehebatan, tapi lihat dalilnya. Karena bisa jadi ya dalil itu belum sampai ke imam itu, ya gitu. Atau bisa jadi pemahamannya belum jelas ya bagi mereka, sehingga berpendapat yang berbeda. Nah, ketika kita sudah menemukan dalilnya itu sahih, lalu pemahamannya juga jelas, maka itulah yang harus kita terima. Dalilnya jelaskan, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadisnya sahih, pemahamannya jelas, ya kan?
Nah, berarti mana yang kita ikuti? Yang berdasarkan hadis itu. Berarti dalam hal ini Abu Hanifah keliru. Nah, kadang-kadang kan orang, oh masa ulama keliru, ulama hebat itu. Bahkan dianggap siapa kita nyalahin ulama. Bukan kita nyalahin ulama. Faktanya ya, ketika pendapat ulama itu bertentangan dengan dalil yang sahih dan jelas, itu keliru karena mereka tidak masuk. Termasuk juga Imam Syafi'i. Ya, banyak ya yang harus kita kaji lagi gitu. Harus kita kaji lagi, dipertimbangkan dalilnya apakah sahih ya, apakah dhaif dan sebagainya. Jadi itulah ilmu fikih yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang taklid itu kan tadi dia nggak mau belajar, ya malas belajar, ya mencukupkan ya apa kata gurunya, dan ketika gurunya mengajarkan tuh nggak diajarin dalilnya. Pokoknya udah kamu ikuti aja lah, nggak usah tanya dalil, itu nggak sopan. Ya kurang beradab kalau nanya dalil. Padahal setiap orang berkewajiban untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini ada bab wajib mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah Allah dan Rasulnya. Walaupun tentu ya, ketika kita nanya dalil dengan cara yang sopan, gitu, dengan cara yang beradab. Jadi adab kepada ulamanya, iya betul, kita beradab kepada ulama. Nah, ulama itu kan tadi perannya dia menyampaikan dalil, menyampaikan pemahaman terhadap dalil. Seorang ulama tidak boleh menyembunyikan ilmu, tidak boleh menyembunyikan pemahaman terhadap dalil. Begitu. Karena di masyarakat kita ya masih banyak. Jadi masih banyak. Sebetulnya itu ada pengaruh jajahan Belanda juga. Apa kata orang Belanda dulu? Ya, nggak boleh itu nerjemahin Quran, nggak boleh baca terjemahan Quran, takut salah. Ya, jadi orang Belanda itu ingin umat Islam itu kan kata orientalis ya, Belanda yang pura-pura masuk Islam, namanya Snokhor Groningen. Snokhor Groningen. Dia bahkan sampai haji itu. Jadi nama samaran tuh Haji Abdul Ghafur ya, kalau nggak salah. Haji Abdul Ghafur. Nah, dia mengatakan kepada orang-orang Indonesia, silakan baca Quran, ya, tapi jangan sampai paham isi Al-Quran. Yang boleh nerjemahin Quran hanya ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kan mereka udah nggak ada, gimana menerjemahkan? Ya biarkan orang Islam itu sholat, tapi jangan sampai mereka paham isi sholat, isi bacaan sholat itu. Itu ada pengaruh ke situ, sehingga seakan-akan nggak boleh gitu baca terjemahan Quran, baca terjemahan hadis. Ya, kita mau udahlah cukup aja apa kata ulama. Padahal kan Allah nurunkan Quran, kemudian hadis, itu untuk semua orang atau untuk ulama saja? Untuk semua orang. Karena di Quran, di hadis itu ada, ketika kita baca terjemah ya, ada pemahaman yang jelas. Orang seawam apapun dia akan paham. Nah baru ketika misalnya ditemukan yang susah dipahami, nggak paham, tanya ke ulama gitu. Prinsipnya begitu, Pak. Baca Quran dengan terjemahnya, tafsirnya, baca hadis. Kalau ada yang kurang paham, tanya kepada ulama.
Bukan nggak boleh dibaca, ya, nggak boleh dipelajari, langsung aja ambil dari ulama. Ya, jadi ini tradisi ini harus dirubah. Ya, makanya di Indonesia ini muncullah yang disebut gerakan modernis, ya, Islam modernis, ya, atau reformis. Yaitu tujuannya tadi untuk ya supaya menghentikan atau melawan taklid jumud, ya, taklid buta tadi. Makanya dimulailah penerjemahan. Kalau dulu itu, kalau Bapak Ibu baca sejarah itu nggak ada tuh, belum ada Quran terjemah itu. Apalagi hadis terjemah nggak ada. Sehingga umat Islam itu dibiarkan bodoh gitu, nggak paham agama. Ya, nggak paham agama. Di samping tadi ada kepentingan Belanda juga penjajah, maka dimulailah ya Quran diterjemahkan agar orang itu mau memahami apa yang dia baca. Dan alhamdulillah sekarang itu udah banyak Quran terjemah ya, dicetak dengan berbagai bentuk ya, dengan berbagai corak, termasuk penerjemahan hadis. Ya, nah itu kan yang paling awal menerjemahkan hadis ya di bahasa Indonesia itu di Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram itu oleh Ahsan. Ya, guru besar Persatuan Islam, ya, ulama Persatuan Islam. Itu terhitung sebagai yang paling awal menerjemahkan kitab hadis. Karena yang lain-lain itu dulu tidak ada ya menerjemahkan, bahkan dianggap tidak boleh gitu, harus ulama ya. Padahal setiap orang berhak belajar Quran, belajar hadis. Cuman tadi jangan nyimpulin sembarangan kalau belum paham ilmunya, itu aja sih sebetulnya. Ya, jadi baca satu ayat simpulkan sendiri, ya itu salah. Dan ketika dia baca Quran misalnya, idza laqitumul ladzina kafaru fadorbar riqab, dia baca tuh ayat itu, kalau kamu ketemu orang kafir penggal lehernya, langsung diamalin. Ya itu kan salah. Harus dilihat konteks ayat itu bagaimana, sedang berbicara apa, harus memahami secara utuh, secara benar ya. Nah, jadi dalam mengambil kesimpulan tetap kita jangan sembarangan tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi bukan berarti jangan baca Quran ya terjemahnya, jangan baca hadis terjemahnya sama sekali. Karena sebetulnya banyak pemahaman yang jelas dari Quran dan Sunnah. Ya, barangkali itu untuk kajian pada sore hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan ya buat kita agar bisa memahami tentang ilmu fikih, yang memahami syariat begitu ya. Silakan kalau ada yang gitu ya. Oh, ada pertanyaan boleh? Pak. Kemudian ketika kita belajar, apakah kita boleh mengambil dari beberapa yang dilakukan kemudian beberapa masyarakat di Indonesia itu ada yang fanatik ya terhadap imam, sehingga mereka itu nggak mau bermakna kepada imam yang tidak seiman. Ya, jadi manakah yang paling mendekati ya? Nah, tentu agak sulit ya untuk
apalagi saya gitu ya, untuk menguasai semua itu belum menguasai ya, belum, karena yang diwariskan oleh para ulama itu juga sangat banyak ya, sangat besar ya. Jadi tidak bisa secara umum dikatakan imam ini yang paling benar, tidak ya, tapi dari para ulama itu, para imam itu bisa diambil ya ilmu mereka, penjelasan mereka, mana kemudian yang lebih kita pilih ya berdasarkan pemahaman yang lebih jelas, dalilnya yang lebih kuat misalnya gitu ya. Kadang misalnya kita menguatkan di mazhab Syafi'i, kadang menguatkan di mazhab Abu Hanifah ya, kadang menguatkan di mazhab Malik, Ahmad, dan mazhab itu bukan hanya 4 ya. Jadi banyak sebelumnya itu, karena yang 4 itu karena memang banyak muridnya, banyak diteruskan ya, dikembangkan sehingga terus ada ya. Cuman ulama yang mampu untuk beristihad ya, atau yang disebut mazhab itu banyak. Ada Sufyan Ats-Tsauri ya, ada Abu Thawr, ada Imam Daud ya Az-Zahiri, ada Imam Tobari, ada Al-Auza'i, ada Lais bin Sa'ad, dan sebagainya, banyak. Dan itu sudah dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka ya, bisa dipelajari pendapat mereka, ijtihad mereka, memahami dalil seperti apa. Nah, itulah dibutuhkan kita keseriusan kita. Nah, ini terutama yang sudah mampu ya, mampu meneliti dalil-dalilnya. Nah, kalau yang belum mampu, bertanya kepada ustaz-ustaz. Nah, kita boleh membandingkan. Misalnya Bapak sekarang nanya hukum misalnya ke saya jawab begini. Nanti Bapak nanya lagi ke ustaz yang lain, silakan, jawabannya berbeda. Nah, itu boleh mempertimbangkan mana yang lebih diambil, yang menurut Bapak lebih jelas penjelasannya, yang dalilnya lebih bisa diterima. Itu boleh seperti itu. Karena memang salafus saleh itu mencontohkan begitu. Ibnu Abbas misalnya menanyakan satu permasalahan sampai ke 30 orang. Ya, ke 30 orang. Jadi jangan puas, makanya semakin banyak guru semakin bagus. Ya, jangan sampai sekarang itu ada orang, kalau kamu belajar ke saya, kamu nggak boleh belajar ke yang lain. Nah, itu nggak boleh. Jadi mempersempit. Padahal ilmu ini luas, ya kan? Diperingatkan, ditahzir. Nggak boleh belajar ke si anu. Ilmu Islam luas, kita pelajari. Ya, lalu kita pahami bagaimana penjelasan mereka, bagaimana dalil yang mereka jelaskan. Nah, yang lebih jelas itulah yang kita ambil. Begitu juga ketika kita membaca ya penjelasan para ulama tadi. Imam Syafi'i, oh begini dalilnya ya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Lalu kita pahami, oh yang lebih jelasnya kayaknya ini, ambil. Gitu. Soal misalnya boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah pakai uang. Nah, itu yang membolehkan diantaranya Abu Hanifah. Kalau yang lainnya tidak. Ya, Imam Abu Hanifah termasuk Imam Bukhari membolehkan, dan para ulama yang lain. Gitu. Saya sendiri ya, ini boleh berbeda pendapat. Memilih boleh mengeluarkan dengan uang berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalilnya yang digunakan. Ya, saya pernah membuat artikel panjang lebar ya, mengkaji dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, dengan harga. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa dikatakan mana yang lebih, nggak bisa. Karena semuanya ini ya adalah para ulama rujukan yang kita bisa pelajari ilmunya. Ya. Lalu kita bandingkan mana yang lebih kuat. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu tadi apa? Boleh nggak milih
fanatik Imam Syafi'i. Oh iya, betul, boleh justru ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, boleh. Kadang ngambil dari ulama ini, kadang ngambil dari ulama ini. Cuman tadi ngambilnya itu berdasarkan pemahaman sekemampuan kita. Makanya dengan terus belajar, ya, ada guru bertanya kepada guru, kepada ustaz. Ya. Jadi boleh. Bahkan tidak harus terikat satu mazhab. Tidak harus dalam pengamalan itu. Kalau misalnya Imam Syafi'i membolehkan kunut subuh, ulama lain tidak. Yang membolehkan kunut subuh sebelum setelah itidal ya, setelah itidal kan kunut ya. Itu hanya Imam Syafi'i. Ya. Kalau Imam Malik ada kunut, tapi sebelum itidal. Nah, ulama lain tidak ya, Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah mengatakan kunut subuh bid'ah. Jadi nggak usah aneh gitu ya. Kalau ada nggak usah baper, nggak usah marah, emosi gitu disebut bid'ah. Karena itu pendapat ulama juga. Nah, mana yang akan kita pilih dari perbedaan pendapat ulama itu? Ketika kita sudah memahami, dijelaskan, dan ternyata itu kan yang digunakan dalil kunut subuh itu ya ada hadis gitu. Ada hadis. Nah, kalau kita baca bagaimana penelitian terhadap hadisnya berdasarkan ilmu hadis, ya, itu dijelaskan oleh banyak para ulama hadis. Walaupun ada sebagian ya yang mensahihkan. Ya, tapi banyak yang mendoibkan. Ketika sudah jelas kita paham bahwa ternyata hadisnya doib, ya sudah, kita tinggalkan. Gitu. Kalau kita lebih memilih gitu ya, yang mengatakan bahwa hadisnya doib. Setelah kita baca penjelasannya seperti apa gitu, sepemahaman kita, ya, ternyata kita lebih menerima hadis ini doib. Nah, berarti kalau hadisnya doib, ya, tidak kuat dijadikan untuk dasar dalil, ya, karena suatu keputusan hukum itu sangat bergantung kepada dalilnya. Kalau dalilnya doib, lemah, tidak bisa dijadikan dalil, secara otomatis pendapat itu pun ditolak. Itu walaupun ya ada sebagian kami lebih memilih ulama yang mensahihkan, ya silakan, masing-masing bertanggung jawab. Gitu ya. Silakan Pak, tadi barangkali kalau masih ada. Sambil nunggu buka ya. Ini Ustaz. Pertama saya ingin diperjelas tentang hadis jagat fitrah. Karena kalau tidak salah, kan artinya mengeluarkan jagat fitrah itu dari makanan yang kamu makan. Ya, betul. Jadi titik tolaknya situ. Jadi kalau tadi berbicara tentang boleh dengan uang, saya masih ragu. Ya, nggak apa-apa, berbeda pendapat. Bukan, jangan dulu beda pendapat. Oh, iya. Beda pendapat dengan penyimpangan berbeda. Jangan-jangan jadi menyimpang karena memang kalau makanan kita itu uang, kan bukan kita bukan uang. Tapi kalau kita menitip kepada panitia, panitia berikan beras, kita makan beras, yang pas menurut saya. Itu boleh juga kata saya. Tapi banyak pendapat ini di kalangan ulama kita yang modernis tadi. Itu seperti itu. Dari mulai pendiri Persis, Dan Hasan, baca itu satu. Yang kedua, memang kekacauan Islam itu sampai sekarang hancur. Itu kerana tidak mau bertahkim kepada Quran dan Sunnah. Kerana terlalu banyak pendapat-pendapat yang dipahami seolah itu benar. Padahal Imam Malik sudah berkata, kalau mau menyelamatkan umat,
kembalikan pada asal. Asalnya kan Rasulullah menyelamatkan umat kan turun wahyu Al-Quran. Menurut hemat saya begitu. Jadi kalau tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran dulu, Sunnah dulu, baru istihad. Baru ilmu. Jadi empat perkara di situ. Ilmu itu alat tadi. Kan banyak ilmu alat itu ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu baru dalam muamalah. Jadi kekacauan Islam itu kalau sejarah di situ menurut saya. Ini mungkin sharing aja gitu. Ini pengalaman saya di lapangan. Tidak mungkin umat Islam ini bisa kuat. Tidak mungkin umat itu bisa bersatu kembali kalau tidak betul-betul bulan tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Haqqu min rabbika kan? La takunanna minal mumtarin. Yang benar tadi. Imam Malik juga begitu kan? Umat ini akan beres kalau hal ini dikembalikan kepada asalnya. Itu Imam Malik. Jadi yang ketiga, apresiasi saya begini. Dia kebetulan ulama kan. Jadi pemikiran saya dari dulu itu sering saya diskusikan. Apa memang betul kita itu orang mazhab? Apakah pada Al-Quran dan Sunnah itu bukan itu yang mazhab yang benar? Yang paling benar dan tidak boleh yang lain. Kalau yang lain itu boleh ilmunya tetap kita pelajari, kita baca, semua kitab kita banyak, selama itu tidak bertentangan dengan perintah contoh dari Rasulullah ini. Karena syahadat kita kan pada Rasul, pada mazhab, pada imam. Nah, kekeliruan struktur berpikir inilah yang harus saya luruskan menurut saya. Baik itu di kalangan intelektual Muslim maupun di kalangan manapun. Kalau dia tidak kembali ke situ, maka ya begini umat Islam itu ada nada dipersoalkan. Kenapa? Ya akidahnya tidak benar. Orang mau bersyukur kan kalau ada itu benar. Karena orang ngajak masuk surga kan. Nah jadi begitu saja. Itu menjelaskan pertanyaan tadi. Sebab saya pikir saya bukan pendapat ya, kalau dari makanan yang kamu makan itu bukan uang. Kan tidak ada orang makan uang. Tapi uang boleh dititipkan kepada penitia. Penitia berikan beras, baru bagikan kepada miskin. Kan begitu. Dalilnya. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, jadi hadis tentang zakat fitrah itu kan Rasulullah itu merintahkan kami ya untuk mengeluarkan ya so'an ya, satu so' ya, min tamrin ya, dari kurma ya, dan yang lainnya, atau dalam satu hadis min ta'amin, dari makanan. Memang yang dilakukan Rasulullah itu ya mengeluarkan makanan di hadis itu. Ya, nah kalau kita membaca ya hadis-hadis yang lain ya, karena kan zakat fitrah itu juga bagian dari zakat ya. Jadi ada beberapa hadis ketika mengeluarkan zakat ya itu dikeluarkan dengan nilainya, tidak harus langsung ya dengan jenis zakat ya harta tersebut. Misalnya ada zakat unta ya, ada zakat kambing kan, ada zakat sapi ya, atau kerbau ya. Nah ada hadis yang menunjukkan tidak harus dengan ya langsung dengan kambing, langsung dengan unta, tapi bisa dinilai dengan nilainya. Nah, cara menilai itulah dengan uang ya, ukuran untuk menilainya. Kemudian zakat fitrah juga itu satu so kan, dikeluarkan di zaman Nabi. Lalu di zaman berikutnya ya, ada di zaman sahabat yang kemudian mengganti jadi dua so. Pertimbangannya karena ukuran isinya udah berbeda jauh gitu.
Jadi kalau dibandingkan satu so di zaman Nabi dengan satu so di zaman Muawiyah ya, pada satu zaman Muawiyah itu jauh, terlalu jauh. Bandingannya itu 2 so di zaman Muawiyah itu sama dengan satu so di zaman Nabi. Nah, sehingga ada yang beristihad, sahabat itu mengeluarkan 2 so, tidak dengan satu so, gitu kan? Nah, sehingga dari situ menunjukkan bahwa boleh mengeluarkan dengan nilai, tidak langsung dengan makanan. Nah, kemudian kalau mau terpaku kepada hadis Nabi, kan yang dikeluarkan oleh Nabi itu kurma, gandum, keju ya, akid ya, ada berapa? Ada 5 lah, sekitar 5 makanan itu. Nah, kenapa kita ngeluarin beras? Padahal kan Nabi nggak ngeluarin beras, gitu. Berarti kan dilihat apanya? Dilihat tujuan, maksud mengeluarkan itu apa maksudnya. Jadi kalau mau sesuai hadis apa adanya gitu ya, letter luck gitu ya, sesuai apa yang harusnya ngeluarinnya kurma dong, jangan beras. Ngeluarinnya gandum tuh, jangan beras. Kenapa Pak Rasul nggak pernah mengeluarkan beras? Boleh menikah. Ya, nah berarti Boleh menikah sedikit. ya. Saya melihat dari segi bahasa kita berbeda. Kalau berbicara nilai, itu bukan berarti makanannya. Tapi so itu ukuran. Beda kan? Kalau ukuran satu so itu berapa kilo? Tapi kalau intinya, saya lihat hadis itu dari makanan yang kamu makan. Itu intinya. Enggak ada redaksi ya kan makanan itu enggak ada. Ya, hadisnya kan begitu. Kamu keluarkan itu dari makanan yang kamu makan. Jadi kalau zaman Rasul itu gandum, kalau ini makannya gandum. Kurma kan. Nah, jadi ukurannya yang saya jelaskan. Yang saya bilang itu bukan ukurannya, tapi nilai makanan yang saya makan. Itu perbedaan bahasa mungkin. Tolong dipikirkan lagi. Ini ulama. Jadi yang Bapak tadi sebutkan, keluarkan makanan yang kamu makan tuh nggak ada redaksi hadis seperti itu. Yang ada satu so ya dari kurma, dari gandum. Jadi nggak disebutin makanan yang kamu makan, nggak ada. Nah, sehingga istihad juga. Makanya ada di antara mazhab, itu mazhab Zahiri kan. Daud Zahiri itu mengambil hanya membolehkan apa yang dikeluarkan oleh Rasul, nggak boleh yang lain. Artinya nggak ada Rasul mengatakan kamu makan apa itu yang dikeluarkan, nggak ada. Makanya ada sebagian mazhab terpaku apa yang dikeluarkan Rasul itu yang nggak boleh pakai beras. Itu mazhab Zahiri Pak. Ya, jadi tetap dipahami tujuannya apa sih. Nah, itu dipahami, oh ternyata yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Itu kan pemahaman, itu istihad, bukan apa adanya di hadis, tapi istihad. Ada proses istihad. Ya, jadi yang dikeluarkan oleh Nabi itu makanan pokok. Nah, makanan pokok kita beras, gitu. Itu istihad. Enggak ada hadis secara jelas begitu. Nah, termasuk juga boleh dengan uang juga istihad. Yaitu kan dengan melihat apa kata Rasul, ugunuhum an tawafi hadzal yaum. Cukupkan mereka, ini orang-orang fakir miskin, dari berkeliling minta-minta pada hari ini, pada hari Idul Fitri. Cukupkan. Nah, itu tujuan dari zakat fitrah. Artinya di hari itu fakir miskin itu bisa cukup makannya. Nah, coba kalau dengan kurma, gandum itu kan simpel Pak, apalagi kurma, tinggal langsung dimakan, bisa mengenyangkan untuk makan pada hari itu kan. Ya, gandum juga nggak terlalu repot-repot amat gitu, untuk bisa langsung dimakan ya, tinggal dimasak sedikit udah. Tapi kalau beras, orang nggak cukup makan cuman pakai nasi doang, butuh lauk pauk kan gitu, benar nggak? Jadi kalau cuman dikasih beras, nggak ada uang buat beli lauk pauknya, tetap aja dia nggak kurang bisa makan di hari itu. Nah, itu diantara pertimbangannya itu kata para ulama Pak ya. Jadi kata para ulama
dilihat maksud dari mengeluarkan zakat fitrah memenuhi kebutuhan makan di hari itu, ya kan? Nah makanya apalagi di zaman sekarang, Pak. Zaman dulu itu peredaran uang tuh masih terbatas, apalagi ada jual beli dengan cara barter. Peredaran uang tuh belum begitu banyak, Pak. Belum terlalu dibutuhkan. Apalagi ketika mereka dikasihnya uang, belum tentu juga mereka mudah untuk membelinya, untuk menggunakan uang tersebut. Tidak mudah di zaman itu. Kenapa Rasul lebih pakai makanan untuk memberi kemudahan? Nah kalau di zaman kita sekarang, uang itu udah paling dibutuhkan. Barangkali beras itu udah ada di rumah, yang belum ada lauk pauknya. Kalau dikasih beras lagi tetap aja belum bisa makan, gitu. Itu diantara pertimbangan. Bayarnya boleh lah Bapak mau nolak ya nggak apa-apa, cuman ini pertimbangan ya para ulama yang membolehkan tuh seperti itu ya, karena ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Makanya tadi dikembalikan lagi prinsipnya, mana yang menurut kita dalil lebih jelas, silakan ambil. Gitu ya. Dan kita juga tetap kalau yang mengeluarkan dengan beras silakan, boleh dua-duanya gitu. Ya, cuman kita membolehkan dengan yang uang tadi gitu, untuk memenuhi kebutuhan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Saya sering mendengar ada yang menyebutkan bahwa zakat, terutama zakat fitrah, bagusnya dikeluarkan di daerah sendiri. Apakah itu ada dalilnya? Terus kalau ada dalilnya, bagaimana dengan para pemilik zakat yang diketahui ternyata dibagikan 1 hari bahkan 2 hari sebelum sebelum Idul Fitri gitu. Sementara yang kita tahu kan lebihannya pada subuh sebelum sholat Id. Apakah tetap harus di daerah sendiri atau kita cari yang lebih amanah gitu ya dalam menyalurkan ke mustahiknya gitu? Iya. Yang paling awal harus mencari yang amanah dulu, karena kalau nggak amanah, ya nanti disalurkan nggak benar gitu. Apalagi nanti takutnya kan kita nggak sah. Ya baik itu salah sasaran, yang harusnya dia bukan mustahik malah diberi gitu, ataupun cara mengeluarkannya tadi. Kita milih mana nih pendapat? Kapan sih dikeluarkan zakat fitrah? Ya, kalau saya sendiri memilih ya pendapat ulama ya berdasarkan dalilnya yang kuat insyaallah. Ya itu kan hadisnya itu menyebut sebelum orang keluar sholat Id, qabla hurujin nasi ila sholat. Yang namanya sebelum pasti dilihat yang terdekat. Iya. Misalnya ibu bapak janjian sama orang untuk ketemuan sebelum zuhur gitu. Sebelum zuhur malam-malam udah datang gitu kan. Itu kan kejauhan. Ya atau pagi-pagi subuh-subuh udah datang. Terlalu jauh waktunya. Yang namanya sebelum dia dekat waktunya. Ketika disebut sebelum orang pergi melaksanakan sholat Idul Fitri, yang lebih dekatnya kapan? Setelah subuh mengeluarkannya. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu yang kita ambil. Walaupun ada ulama lain yang membolehkan dari malam, dari maghrib, karena dianggap itu kan mulai tanggal 1 Syawal. Gitu, tanggal 1 Syawal masuk maghrib, jadi sehingga dianggap boleh itu. Tapi kalau kita lihat hadisnya ya, itu kan dengan bahasa yaum, hari.
Yang namanya hari itu ya dimulai dari subuh. Ya, kemudian juga kenapa disebut dengan zakat fitri, sedekah fitri? Bahasa hadisnya itu fitri, bukan fitrah. Fitrah itu penamaan dari ulama. Kalau dalam hadis itu fitri. Kenapa disebut sedekah fitri? Fitri itu artinya berbuka. Fitri itu bukan berbuka puasa. Ya, fitri itu. Kenapa dinamain zakat fitri ya atau fitrah? Fitrah itu kan dengan melihat penciptaan manusia. Fitrah itu karena zakat kita itu berkaitan dengan setiap jiwa dikeluarkan. Makanya orang dalam kandungan kalau sudah ada ruhnya, sudah ada jiwanya, jadi udah wajib dikeluarkan zakat. Ya, oleh walinya, oleh orang tuanya. Jadi disebut zakat fitrah. Ya, nah, karena disebut zakat fitri berbuka, itu yang tadinya saum sekarang tidak saum. Yaitu kapan? Subuh. Kalau maghrib ya memang berbuka selama Ramadan juga. Kan selama Ramadan maghrib ngapain? Buka. Ya, disebut sedekah fitri itu untuk memberikan sedekah karena pada saat itu kita berbuka yang tadinya saum. Kalau yang tadinya memang udah berbuka, ya apa masalahnya kalau sekarang berbuka lagi gitu. Ya, jadi kan ini untuk menghalalkan gitu ya. Yang tadinya ketika saum itu di Ramadan itu kita saum sejak subuh, sekarang di tanggal 1 Syawal subuhnya sudah tidak saum, tapi berbuka. Nah, kita berbukanya itu dengan membayar sedekah. Sedekah berbuka sehingga pada waktu subuh disalurkannya, bukan sejak maghrib. Itu diantara alasan. Gitu. Ada kan kadang, gimana? Repot, waktunya sempit. Nah, itu kan harus dipikirkan, harus pakai strategi cara, gitu kan gimana? Ya, jadi ada perbedaan pendapatnya di situ tuh ya dari maghrib. Nah, ada lagi yang di awal Ramadan udah dikeluarin. Kalau ini salah memahami hadis. Ya, hadis yang menyebutkan mengeluarkan zakat fitri di awal Ramadan bukan kepada mustahik zakat, tapi diberikan kepada panitia. Coba dibaca lagi hadisnya yang benar. Kalau memberi ke panitia sejak awal Ramadan boleh. Ya, dititipkan ke panitia. Nah, oleh panitia disalurkan kepada mustahiknya harus sesuai waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu qabla hurujin nasi ila sholah. Itu redaksi hadisnya begitu. Masa nggak bisa dipahami sejelas itu? Sebelum orang keluar melaksanakan sholat id. Itu perintah Nabi ini begitu redaksi hadisnya. Ya, nah jadi kita mengamalkan sesuai dengan petunjuk yang lebih jelas dari hadis. Ya, walaupun kan ada yang berbeda, yang berpendapat dari maghrib gitu ya, karena dia memahami dalil-dalil yang secara berbeda. Tapi bagi kita ya harus melakukan sesuai dengan yang jelas yang kita pahami. Jangan sampai kita udah paham nih jelas hadisnya tetap nggak mau nerima. Nah, itu yang gitu ya. Kecuali kalau dia bisa menjawab tadi, membantah pemahaman tadi. Gitu. Ya, barangkali cukup. Ya udah terjawab semua, saya jadi. Dari pertanyaan tadi. Sudah ya. Satu lagi. Oh, yang tadi apakah ke daerahnya? Memang secara asal ke daerahnya dulu. Karena kan tentang zakat itu tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Prinsip zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan ke orang miskin mereka. Gitu. Jadi kalau ada satu daerah, satu kampung, orang kaya berzakat, kembali ke mana? Ya ke orang miskin yang ada di daerah itu.
Jangan dulu yang jauh, kecuali kalau sudah terpenuhi itu, ya kan, lebih, nah baru ke yang lain, gitu. Baru ke tempat lain. Kalau tidak Gitu. amanah, Oh itu ada lagi, silakan. Ustaz, kan kalau pakai uang itu mazhab Hanafi. Di antaranya ya, di antaranya. Terus kalau kita kan ikut Imam Syafi'i. Nah, itu kalau biasanya Imam Syafi'i kan pakai beras ya sama-sama. Nah, apa boleh kita pas kita pakai mazhab yang pakai uang itu? Atau enggak? Sebenarnya yang lebih gampang gitu kita menggunakan kita boleh ambil gitu mazhab. Iya, ya, boleh. Karena tadi ya, sebagaimana yang kita jelaskan, misalnya kebanyakannya nih selalu pakai mazhab Syafi'i misalnya ya. Tapi ada permasalahan ya, ternyata yang lebih memudahkan atau ternyata pemahamannya lebih jelas, diambil dari mazhab lain, nggak masalah. Nggak ada ulama imam mazhab itu nggak pernah mengatakan kamu kalau ikut mazhab Syafi'i itu harus selalu mazhab Syafi'i, nggak boleh yang lain. Nggak ada ulama berkata begitu, ulama mazhabnya nggak ada. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau pendapat saya bertentangan dengan hadis sahih, buang pendapat saya. Jadi nggak masalah Bu. Ya, kita misalnya banyakannya ngambil mazhab ini, tapi ngambil dari mazhab yang lain juga boleh. Misalnya dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki perempuan batal wudu. Terus gimana waktu tawaf di Mekah ya, di Ka'bah? Aduh repot nih, mau wudu lagi gimana caranya? Kadang-kadang dipertimbangkan ya, ada kesulitan, kemudahan. Karena justru dengan adanya banyak mazhab, banyak ijtihad ulama itu memberi kemudahan. Di suatu waktu kita mengambil pendapat yang ini, gitu. Ya ada kemudahan gitu. Apalagi sebetulnya banyak istihad mazhab itu dipengaruhi oleh kondisi zaman ketika itu yang belum tentu cocok kalau diterapkan di zaman sekarang, karena zaman udah berubah. Misalnya dalam mazhab Syafi'i kalau transaksi jual beli harus diucapkan, ya kan? Saya terima barangnya gitu kan, nyerahkan uangnya gitu, harus diucapkan tuh dalam mazhab. Kalau zaman sekarang udah sulit. Orang transaksi online nggak ada yang diucapkan, langsung klik langsung jadi, langsung dikirim. Apakah itu jadi tidak sah? Akan sulit kalau memaksakan diri untuk mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal itu. Jadi banyak istihad mazhab dipengaruhi oleh zaman ketika itu, yang kalau diterapkan di zaman sekarang udah sulit, nggak bisa. Makanya coba baca ulama lain, mazhab lain, itu jadi pertimbangan. Begitu. Ya, seperti itu. Ustaz, tadi belum terjawab ya. Apakah kalau kurang amanah kemilikannya tadi boleh keluar gitu kan? Sementara lebih utama yang di daerah sendiri karena dibagikannya tidak sesuai itu. Ya boleh, kalau tidak jelas kita tahu itu tidak amanah, ya nggak apa-apa keluar wilayah. Jadi kalau amanah ya sama-sama amanah, ya utamakan ya sendiri gitu. Ya, dan memang harus dilihat efek pemerataan gitu ya, penyaluran itu. Jangan sampai yang daerah ini semua banyak, sedangkan ada daerah yang nggak kebagian gitu. Jadi karena kan ada dampak ya, ada hikmah dari zakat ini bisa mensejahterakan masyarakat, ada pemerataan, keadilan. Ini sebenarnya tugas amil ya, tugas pemerintah bagaimana
cara menyalurkan zakat dengan benar. Itu ya. Justru ada pemerintahnya yang minta jatah gitu. Padahal dia apa sebagai mustahik apa gitu. Ya nggak boleh. Karena zakat itu kotoran. Kalau diambil oleh bukan yang haknya, itu sama dengan masukkan kotoran ke dalam tubuh. Ya, jangan tergiur lah dengan harta zakat. Ya. Baik, cukup ya. Jadi, terima kasih ya atas perhatiannya untuk kajian pada sore hari dan mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustaz yang memberikan pencerahan, ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Dan pengumuman kajian pengantar fikih ini juga akan dilaksanakan juga hari Ahad. Jadi beliau ada jadwal di hari Jumat dan Ahad, berarti satu kali lagi nanti hari Ahad jamnya sama jam 4. Biasanya online, hari ini hybrid, jadi ada yang offline dan online gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu yang diluangkan oleh Ustaz untuk menyampaikan materi kajiannya. Insyaallah hari Ahad dilanjut kembali kajian ini. Kemudian di tanggal 23 Maret ini hari ini kajian malam ganjil juga dilaksanakan kembali, berarti malam ini tidak ada kajian, malam besok berarti ada kajian lagi. Yang memiliki kekurangan waktu maka ditunggu hadirannya jam 2 dini hari untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Biasanya kalau ibu-ibu datang jam 11 malam biasanya tadarusan, terus giliran gitu tadarusan, yang lain juga sama seperti itu, dan jam 2-nya belum kajian sampai jam 3, kemudian sahur bersama di sini. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.